Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin sering-sering bilang Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Ada beberapa orang di sosial media, ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, Ustaz kok ngomong Allah tersenyum, emang Allah itu kayak manusia? Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu nggak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya. Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita, itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita nggak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, nggak perlu, karena kita nggak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan, nggak tahu itu Innova atau CR-V gitu, pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda, kalau Alphard itu berarti onta merah. Nggak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan nggak punya duit di tabungan ya, punyanya sapi gitu banyak kan, satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi dol. Sapi dol. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik, Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman, pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya, didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Motor butut misalnya. Nyala nih, jalan nih kendaraan kita. Maka Ali membaca doa safar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya, siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah. Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja, senyumnya itu sampai bikin orang penasaran, kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya tuh kayak habis dapat hadiah apa gitu. Atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima yes gitu ya, diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk, kasih waktu aku seminggu ya. Oh ya, itu kan seminggu paling berat tuh. Malam-malam yang gak bisa tidur, tahajud tiap malam. Ya Allah, Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya gitu. Ternyata yang doa kayak gitu ada 2 orang. Terus hatinya tuh agak-agak labil gitu nih. Kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan sekali kiri, dua-duanya kuat-kuatan doanya nih. Ya Allah, balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu. Hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan. Kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya, pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, lo harus siap harus siap ya dengan segala jawaban. Gue siap banget. Siap kalau dibilang iya sih. Kalau dibilang enggak siap sebenarnya. Bayangin, pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah, itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, nggak jadi nikah. Gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental. Ada yang Arab gitu, ada yang etnik, yang Indonesia banget misalnya. Ada yang dia senangnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan
sering main di air, akhirnya orang bilang, Ustaz kok makin hitam? Enggak hitam, eksotis. Nah ini jadinya Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian. Bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya, kenapa kok senyum-senyum? Dia kepo gitu. Kenapa kok senyum-senyum? Kata Ali, mau dengar gak ceritanya? Apaan? Dulu tuh Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban Rasul? Aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain engkau ya Allah. Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri. Tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat engkau ya Allah. Yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi? Saya juga udah gak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa tapi sengaja dilupain, dihapus saja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya riba, saya menzolimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah itu bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya poin ini penting banget teman-teman. Kalau pengen Allah sayang dan senang sama kita, senyum-senyum sama kita, bilang astagfirullahaladzim, tersenyum dengan harapan Allah nih lagi senyum sama saya nih. Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati.